Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Selamat siang, Ananda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. wabarakatuh. Baiklah, Ananda. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ananda tetap jaga kesehatan walaupun kita masih dalam pandemi saat ini. Nah, bagaimana hari lebarannya, Ananda? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baiklah, Ananda. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, Bu. Bu. Baiklah, jika sudah siap, silahkan Anda siapkan buku serta alat tulis untuk pembelajaran kita hari ini. Dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini harap disimpan ya, Ananda. Baik, Bu. Baiklah, Ananda. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda mengisi absensinya di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Dan linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA. Silakan Ananda mengklik absen di Google Classroom-nya ya, Nanda. Baik, Bu. Baiklah, Ananda, silakan isi absensinya di Google Classroom. Dan jika Ananda hadir di Zoom kali ini, dan pembelajaran kita hari ini, harap di checklist hadirnya ya, Nanda. Baik Bu. Baik, Bu. Apakah Ananda masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Nah, lalu apakah ini maksud dengan larutan, Ananda? Izin menjawab, Bu. Silakan, Ananda. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih, Bu. Makasih, Bu. Nah, betul sekali ya, Nanda. Yang dibilang teman Anda tadi, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, lalu apakah ini maksud dengan larutan homogen ataupun heterogen, Anda? Izin menjawab, Bu. Silakan, Anda. Larutan homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan larutan heterogen adalah campuran dua zat yang tidak menyatu secara sempurna. Terima kasih, Bu. Nah, tepat sekali ya yang dibilang teman Anda tadi. Larutan homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan larutan heterogen itu adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat sehingga tidak menyatu secara sempurna. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman Anda tentang materi yang akan kita pelajari, silahkan Anda kerjakan pretest yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Dan pretestnya itu dalam bentuk soal objektif, silahkan Ananda kerjakan dalam waktu 3 menit ya, Ananda. Baik, Bu. Baiklah, Ananda, silakan dikerjakan pretestnya ya, Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Itu soalnya ada 5 pilihan ganda. Silakan Ananda checklist pilihan yang menurut Ananda benar ya, Ananda. Baik, Bu. Nah, baiklah Ananda, coba Ananda perhatikan cerobong asap suatu pabrik. Nah, dari cerobong asap suatu pabrik itu ada suatu sistem koloid yang bekerja di dalamnya. Coba bayangkan, jika asap corong pabrik itu hitam dan sangat mencemari, sudah tentu banyak orang yang terkena dampak buruk dari hal itu ya, Nanda. Nah, kenapa kita perlu belajar sistem koloid, Bu? Nah, untuk itu, karena koloid banyak terdapat pada kehidupan kita sehari-hari ya, Nanda. Nah, untuk menjawab hal tersebut, tentunya Ananda harus menyimak dengan baik pembelajaran kita hari ini, karena sangat erat kaitannya dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, Ananda.
Baik, Bu. Baiklah Ananda, apakah PPT yang Ibu tampilkan sudah terlihat Ananda? Sudah, Bu. Baiklah Ananda, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koloid, di mana KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.14, di mana mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Di mana IPK yang kita pelajari hari ini yaitu mengklasifikasikan berbagai tipe sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya, Ananda. Di mana pada pembelajaran kita hari ini, Ananda dapat mengklasifikasikan suspensi, larutan, dan koloid berdasarkan hasil pengamatan melalui gambar ataupun video. Yang kedua, yaitu Ananda mampu mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Baiklah Ananda, kita akan mempelajari sistem koloid. Nah, sebelum itu silakan Ananda perhatikan video yang Ibu tampilkan. Kelas pertama akan saya tambahkan dengan gula. Ini sebagai contoh larutan, di mana larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Kita aduk sampai larut. Kemudian, gelas kedua, kita tambah dengan susu kental manis. Kita aduk, dan ini sebagai contoh dari koloid, di mana partikel-partikelnya lebih kecil daripada larutan. Yang terakhir akan saya tambahkan dengan pasir sebagai contoh dari suspensi. Coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di share screen. Nah, yang pertama itu ada campuran air dengan gula. Sedangkan yang kedua itu adalah campuran air dengan pasir. Dan yang ketiga itu adalah susu. Nah, dari campuran air dengan gula itu termasuk apa, Nanda? Larutan, Bu. Nah, betul sekali ya. Yang gambar pertama itu adalah contoh dari larutan. Lalu gambar kedua itu apa, Nanda? Suspensi, Bu. Nah, betul sekali ya, Nanda. Yang kedua itu adalah suspensi. Dan yang ketiga itu ada gambar susu, itu termasuk ke dalam mana, Koloid, Nanda? Bu. Koloid, Bu. Nah, betul sekali ya, Nanda. Susu termasuk contoh dari koloid. Nah, dari video tersebut, apakah yang dapat Ananda simpulkan? Apa yang dimaksud dengan larutan, Ananda? Izin jawab, Bu. Silakan, Ananda. Larutan itu campuran homogen dari 2 atau lebih zat yang bergabung secara merata, Bu. Nah, betul sekali ya yang dibilang teman Anda tadi. Campuran itu, larutan itu adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat yang bergabung secara merata. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan suspensi dan juga koloid, Ananda? Izin menjawab, Bu. Silakan, Ananda. Suspensi adalah campuran heterogen 2 fase atau lebih zat yang bergabung secara tidak merata, Bu. Sedangkan koloid adalah campuran heterogen 2 fase atau lebih yang bergabung merata, Bu. Nah, betul sekali ya yang dibilang oleh teman Anda tadi, di mana suspensi itu adalah campuran heterogen, di mana campuran terdiri dari 2 zat atau lebih yang bergabung secara tidak merata. Sedangkan koloid adalah campuran heterogen, di mana campuran terdiri dari 2 fase atau lebih yang bergabung secara merata. Nah, seperti yang dibilang oleh teman Anda tadi, larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat yang bergabung secara merata. Sedangkan suspensi itu adalah campuran heterogen, di mana campuran terdiri dari 2 fase atau lebih yang bergabung secara tidak merata. Nah, selanjutnya itu perbedaan campuran gula, campuran air, dan pasir serta susu. Nah, seperti yang ada pada video tadi, serta gambar yang Ibu tampilkan di PPT,
Nah, pasti Ananda bertanya-tanya, Bu, bagaimana sih fasenya? Bagaimana bentuk campurannya, Bu? Dan jika disaring, apakah yang terjadi, Bu? Selanjutnya, jika didiamkan, bagaimana bentuknya? Serta ukuran partikelnya seperti apa, Bu? Nah, untuk menjawab hal tersebut, dapat Ananda lihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di PPT. Nah, perbedaan sifat larutan, koloid, dan juga suspensi, itu pertama dari ukuran partikelnya. Nah, di mana ukuran partikel dari larutan itu kecil dari 1 nanometer. Sedangkan koloid dapat Ananda lihat itu 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan suspensi itu besar dari 100 nanometer. Di mana dapat Anda lihat dari video tadi, larutan itu mempunyai satu fasa, sedangkan koloid itu dan suspensi itu mempunyai 2 fasa. Bu, bagaimana kestabilannya? Nah, larutan itu bersifat stabil, sedangkan koloid itu juga stabil, dan sedangkan suspensi itu tidak stabil. Di mana distribusi partikelnya, larutan itu bersifat homogen, koloid itu bersifat homogen secara makroskopis, dan heterogen secara mikroskopis, dan suspensi itu bersifat heterogen. Nah, baiklah Ananda, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari Ananda ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan Ananda. Baiklah, Bu. Perkenalkan, nama saya Sarida Ramadhani. Di sini saya masih bingung termasuk ke dalam apakah koloid tersebut, apakah koloid itu bersifat homogen atau heterogen, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, bagus sekali ya Ananda pertanyaan dari teman Ananda. Nah, dari pertanyaan teman Ananda, apakah dari Ananda ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Ananda? Jika ada yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan nilai plus untuk yang bisa menjawab ya Ananda. Izin menjawab, Bu. Silakan Ananda. Izin menjawab dari pertanyaan Rida, Bu, di mana koloid itu adalah campuran yang tampaknya homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskopik ultra, dia itu bersifat heterogen sebenarnya. Nah, betul sekali ya Ananda. Koloid itu adalah campuran yang tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra itu bersifat heterogen. Nah, lalu apakah perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid Ananda dari yang Ibu jelaskan tadi? Izin menjawab, Bu. Silakan Ananda. Jadi, larutan itu adalah campuran homogen yang tidak bisa dipisahkan lagi dan tidak dapat disaring. Contohnya itu air dan gula, Bu. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen yang komponennya masih dapat dilihat dan dapat disaring, contohnya air dan pasir. Sedangkan untuk koloid adalah campuran heterogen yang tersebar merata dan tidak dapat disaring, contohnya itu susu, Bu. Nah, betul sekali ya yang dibilang oleh teman Anda tadi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut yang tidak bisa dipisahkan lagi dan tidak dapat disaring. Contohnya itu air dan gula. Sedangkan suspensi itu adalah campuran heterogen yang komponennya masih dapat dilihat meskipun tidak menggunakan mikroskop yang dapat dan juga dapat disaring. Contohnya itu air dan pasir. Sedangkan koloid adalah campuran yang bersifat heterogen yang tersebar merata dan tidak dapat disaring. Contohnya adalah susu. Nah, apakah dari Ananda tahu apa yang dimaksud dengan fase terdispersi? Izin menjawab, Bu. Silakan Ananda. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam satu zat lain, Bu. Makasih, Bu. Nah, betul sekali ya yang dibilang teman Anda tadi. Fase terdispersi itu adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Itu adalah contohnya pada campuran susu dengan air, yang merupakan fase terdispersinya itu adalah susu. Nah, selanjutnya Ananda, apa yang dimaksud dengan fase terdispersi Ananda? Izin menjawab, Bu. Silakan Ananda. Untuk fase pendispersinya sendiri adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata, Bu.
Nah, betul sekali ya yang dibilang oleh teman Anda tadi. Fase pendispersi itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Itu contohnya pada campuran susu dengan air tadi, Ananda. Itu fase pendispersinya itu adalah air. Nah, selanjutnya itu adalah macam-macam sistem koloid, di mana dapat Anda lihat fase terdispersi dan medium pendispersinya, serta nama koloid dan juga contoh dari koloid yang mengalami fase terdispersi dan fase pendispersinya tersebut. Contohnya seperti itu busa, itu gas juga. Dan selanjutnya itu ada fase terdispersinya gas, itu medium pendispersinya cair, itu dapat Anda lihat pada koloid itu busa atau buih, contohnya seperti krim atau busa sabun. Sedangkan fase terdispersinya cair dan juga medium pendispersinya gas itu koloidnya termasuk aerosol cair, di mana contohnya seperti kabut dan juga awan. Sedangkan pada fase terdispersi padat, itu medium pendispersinya gas, itu dapat Anda lihat contoh koloidnya itu yaitu aerosol padat, di mana contohnya itu seperti asap dan juga debu ya Ananda. Baiklah Ananda, karena jawaban sementara dari teman Ananda tadi ada yang belum sempurna, maka dari itu Ananda boleh mencari jawaban dari sumber berupa buku ataupun bahan ajar, yaitu modul yang telah Ibu upload di Google Classroom. Silakan Ananda lihat sebagai acuan Ananda untuk mengisi LKPD. Nah, untuk membuktikan kebenaran jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan mengaitkannya dengan pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda berdiskusi dengan kelompok masing-masing sesuai yang Ibu bagi minggu kemarin ya Ananda. Nah, sebelum itu Ibu telah membagikan LKPD pada Google Classroom. Silakan Ananda lihat LKPD-nya di Google Classroom ya Ananda. Silakan Ananda diskusikan. Ibu akan membuatkan breakout Zoom Ananda. Dan juga silakan Ananda berdiskusi bersama teman-temannya, dan nanti Ibu akan memantau Ananda melalui Zoom. Nah, silakan Ananda jawab soal-soal yang ada di LKPD, dan bisa Ananda cari jawabannya di modul yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom, dan juga Ananda bisa mencari jawaban lain berupa dari artikel ataupun jawaban dari sumber lain seperti buku dan juga internet. Baiklah Ananda, bagaimana kelompok 1 dalam diskusinya? Apakah terdapat kendala dalam diskusi Ananda? Sejauh ini belum ada, Bu. Kelompok 1 sedang mencari dan membaca modul yang Ibu bagikan untuk mencari jawaban, Bu. Dan juga melihat video yang Ibu share linknya, Bu. Baiklah, dan untuk kelompok 2, apakah Ananda terdapat kendala dalam diskusinya Ananda? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sedang mengerjakan LKPD-nya, Bu. Oh, sampai mana diskusinya dulu Ananda? Izin menjawab, Bu. Kelompok 2 sudah masuk menjawab bagian pertanyaan, Bu. Baiklah Ananda, silakan lanjutkan diskusinya Ananda. Nanti silakan Ananda presentasikan hasil diskusi bersama kelompok Ananda di Zoom kita nanti ya Ananda. Baik, Bu. Baiklah Ananda, apakah Ananda telah selesai berdiskusi bersama kelompoknya? Sudah, Bu. Baiklah Ananda, silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi untuk menjawab LKPD tadi Ananda. Kelompok siapa yang mau tampil Ananda? Kelompok 1, Bu. Baiklah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi tadi, dan silakan share screen ya Ananda. Baik, Bu. Baiklah, Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Selida Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan jawaban kami tentang LKPD-nya. Di mana soalnya adalah menentukan zat pendispersi dan
fase terdispersi dari suatu zat. Yang pertama yaitu fase terdispersi cair dengan medium pendispersi cair. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Contohnya pada gambar tersebut yaitu santan. Yang kedua yaitu fase terdispersinya cair dengan medium pendispersi gas. Jenis koloidnya yaitu aerosol. Contohnya yaitu awan, kabut. Maaf, Bu. Yang ketiga yaitu dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas, jenis koloidnya yaitu aerosol. Contohnya pada gambar yaitu awan. Yang keempat yaitu dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersinya juga cair, jenis koloidnya termasuk emulsi. Contohnya yaitu jus. Yang nomor 5, dengan fase terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama padat, jenis koloidnya termasuk sol padat. Contohnya yaitu kaca berwarna. Yang keenam yaitu dengan fase terdispersi cair padat, sedangkan medium pendispersinya yaitu cair, jenis koloidnya yaitu sol. Contohnya pada gambar tersebut yaitu cat. Yang ketujuh, dengan fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, termasuk jenis koloidnya yaitu emulsi padat. Contohnya keju. Sedangkan yang terakhir yaitu dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersinya padat, jenis koloidnya yaitu buih padat. Contohnya yaitu karet busa. Sekian, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baiklah, Nanda. Silakan di stop share ya, Nanda. Baik, Bu. Nah, dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan ataupun berbeda jawabannya dari kelompok 1, Nanda? Tidak ada, Bu. Baiklah, Ananda. Jika tidak ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1, silakan Ananda upload hasil dari diskusinya, yaitu LKPD yang telah Ananda isi tadi bersama kelompok Ananda. Silakan diupload di Google Classroom ya, Ananda. Baik, Bu. Baiklah, Ananda. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah dari Ananda yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Izin menjawab, Bu. Silakan, Ananda. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu campuran larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat pelarut yang tidak bisa dipisahkan lagi dan tidak dapat disaring. Nah, contohnya itu adalah air dan gula, Bu. Sedangkan untuk suspensi, yaitu adalah campuran heterogen yang komponennya masih dapat dilihat meskipun tidak menggunakan mikroskop dan dapat dia disaring. Contohnya itu adalah air dengan pasir. Sedangkan koloid adalah campuran yang bersifat heterogen yang tersebar merata dan tidak dapat disaring. Contohnya itu adalah susu. Nah, betul sekali ya, Nanda. Apa yang dibilang oleh teman Nanda tadi, perbedaan antara larutan, suspensi, dan juga koloid itu dapat kita lihat. Yang pertama, kalau larutan itu campurannya homogen, yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi. Dan dapat Nanda lihat dari video tadi, itu larutan itu tidak dapat disaring ya, Nanda. Sedangkan pada suspensi itu adalah campuran heterogen yang komponennya masih dapat Anda lihat ya, dan dapat disaring. Contohnya tadi air dengan pasir yang Anda, sedangkan koloid itu adalah campuran yang bersifat heterogen yang tersebar secara merata dan tidak dapat disaring. Contohnya itu tadi yaitu susu. Nah, dapat juga Anda lihat sifat pembeda antara larutan, koloid, dan juga suspensi itu dari ukuran partikel, jumlah fasa, kestabilannya bagaimana, distribusi partikel, serta dari larutan koloid dan suspensi itu dapat disaring atau tidak dapat disaring. Dapat Anda amati dari video tadi. Nah, selanjutnya itu juga ada fasa terdispersi dan juga fasa pendispersi. Dapat Anda ketahui macam-macam koloid tadi itu jika fasa
terdispersinya cair dan medium pendispersinya itu gas, itu dapat Ananda kelompokkan itu koloid, yaitu aerosol, di mana contohnya salah satunya itu kabut dan juga awan. Nah, Ananda, bagaimana pembelajaran kita hari ini, Ananda? Apakah menyenangkan atau Ananda ingin kita belajar secara offline? Nah, Ananda semua, untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan Ananda kerjakan post test yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silahkan Ananda akses Google Classroom Ananda untuk mengisi post test untuk hari ini dan untuk mengukur pemahaman Anda tentang materi kita hari ini. Nah, di Google Classroom ini dapat Ananda kerjakan post test itu berupa pilihan ganda Ananda, dan jawaban yang benar menurut Anda silakan Ananda checklist. Dan juga di Google Classroom ini sudah Ibu sediakan tugas untuk Ananda, silakan Ananda kerjakan. Itu soalnya itu ada dari nomor 1 sampai nomor 10 ya Ananda, silakan dikerjakan soalnya itu berbentuk soal esai, silakan Anda kerjakan dan Ananda upload jika setelah selesai mengerjakan tugasnya, dan tugas Ananda akan Ibu periksa dan juga Ibu kasih untuk nilai Ananda di akhir semester nanti ya Ananda. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan mempelajari tentang pembuatan koloid. Nah, silakan Ananda pelajari di rumah dan juga Ananda baca buku serta sumber lain dan juga materi yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan Ananda pelajari terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Dan pada awal pembelajaran besok kita akan melakukan pretest. Nah, Ananda, karena waktu kita telah habis, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ananda.